suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini, untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa sebuah dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan, tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jovi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan, dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Bisa ya? Bisa ya? Ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya L sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jovi ya, Akhir dan kawan-kawan, didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada.
Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK-kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Sebagai orang yang memilih Pak Prabowo sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024, sekarang ini Bosman membaca dua peristiwa menarik. Pertama, keberuntungan Pak Prabowo sedang naik dan keberuntungan Pak Jokowi menurun, bahkan sudah habis. Benarkah begitu? Kita bahas keberuntungan Pak Jokowi. Solo 2 masa jabatan adalah kerja luar biasa. Menggunakan strategi love bombing. Kemana-mana di Solo, di mana-mana mobil dinas beliau, ada hadiah yang disebar-sebar ke masyarakat. Kampanye jauh sebelum musim kampanye. Kerjanya ya hanya kampanye terus, membangun citra diri. Masuk Jakarta 2012 adalah kerja mesin partai. Menggunakan media, buzzer, pencitraan. Lalu masuk ke jabatan tertinggi. Presiden tahun 2014 adalah keberuntungan berikutnya. Pertama, SBY tidak cawe-cawe jabatan untuk anaknya dan jabatan ketiga. Lawan Pak Prabowo mendandani waduk Rio-Rio dan sejenisnya, yang didandani, dipoles, diviralkan. Citranya yang sederhana merakyat dimainkan oleh kekuatan kerja mesin partai. Partai dan sponsor PDIP adalah yang berkontribusi terbesar. Di tengah-tengah jabatan, masuklah orang seperti Opung dan sejenisnya. Mereka orang-orang yang memang punya ambisi besar, dan untuk itu mereka saling memanfaatkan. Pak Jokowi ingin power, pejabat-pejabat lainnya dan Opung ingin, ya kalian semua sudah tahulah apa yang mereka kerjakan. Selain membangun keluarganya Opung melalui soft power yaitu penguasaan ekonomi, bermitra dengan negara ekspansionis ekonomis yaitu Tiongkok, dibawa masuk semua ke Indonesia pakai karpet merah selama ada kickback kali ya. Dan barang Indonesia terutama tambang di wilayah ujung-ujung yang jarang penduduk dihajar habis tak tersisa selama 8 tahun ini. Yang bersyukurnya penguasa tertinggi itu nggak peduli akan hal barang murah Tiongkok masuk, barang mahal sumber daya alam Indonesia dijual murah, nggak dipikirkan atau nggak nyampe pikirannya. Kedunguan seperti ini gampang untuk ditutupi dari netizen IQ 78. Ditutup saja pakai buzzer, yang anti juga dijelekin pakai buzzer. Bosman urusan diserang buzzer ya sudah tahunan, cuek aja. Ya karena memang tidak pas bernegaranya Jokowi dan Opung ini, makanya Bosman bunyi terus. Karena mereka ini sesungguhnya kebijakannya dan tingkah pola mereka ini ancaman nasional. Tapi demi kekuasaan, mereka mahir dan tegaan. Misalnya dalam langkah penaklukan politik. Pertama, dulu pernah diacak-acak Golkar, Agung Laksono dan Abu Rizal. Kemudian P3, Gelora cabang PKS, sekarang ambil Golkar lagi. PKB digoyang, macam-macam demi mendapatkan kekuasaan abadi. Kalau ancaman ekonomi bagaimana? Kita tahu manusia insecure, sangat irresponsible about money, atau sangat tidak bertanggung jawab tentang uang, sangat tidak bisa mengelola uang. Uang itu ada yang namanya best use of money harusnya, atau dengan sejumlah uang yang sama nilainya, apa yang bisa dikerjakan yang menguntungkan dan terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara. Namun
Demi bentuk, rupa, dan citra, jalanan infrastruktur dibangun dengan apapun caranya, walaupun kenyataannya merugikan BUMN, merugikan negara. Namun untung masyarakat banyak yang dungu dan bisa kemakan pakai buzzer dengan propaganda ini baik kok, ini untuk rakyat. Utang 6.000 triliun itu selama 10 tahun adalah kedunguan. Tapi beliau beruntung karena punya Ibu Sri Mulyani yang sering bosman kritik padahal mau kritik Jokowi. Pinjam tangan Ibu Sri yang pintar, tapi kok beliau mau ya dipaksa ikuti maunya orang suka pamer-pamer barang gak produktif. Lalu mulai muncul wacana presiden 3 periode oleh Pak Jokowi dan penjilat istana banyak yang takut karena itu harus manut. Menteri-menteri apel siaga, kepala desa, penggiringan opini dari bawah. Mereka juga diberikan love bombing jabatan 9 tahun. Namun pejuang sipil banyak yang menentang habis-habisan termasuk PDIP yang tidak setuju. Dan ini mulai perlahan keberuntungan Pak Jokowi terkikis sejak mau jadi 3 periode. Kemudian idenya tambah lagi. 2 tahun jabatannya digagalkan juga lagi. Coba goyang lagi pakai Partai Prima yang menggugat perdata KPU agar dibatalkan. Pinjam tangan lagi Jokowi CS, ternyata gagal lagi. Pemilu tetap akan diselenggarakan. Lalu maju lagi merubah keputusan MK memasukkan anaknya kalau tidak bisa diperpanjang jabatannya. Keputusan tersebut melanggar konstitusi, melanggar kepatutan dan lain sebagainya. Namun ada dalil Undang-Undang Dasar bahwa keputusan MK itu mengikat. Walau keputusan itu memenangkan anaknya untuk bisa maju itu salah, namun mengikat. Karena itu makanya tetap maju jadi cawapres, namun hakim ketuanya atau hakimnya yang salah, yang kebetulan adalah adik iparnya, ya diberhentikan. Lalu ketika Kaisang mau dijadikan gubernur dan atau wakil gubernur dengan menggunakan keputusan Mahkamah Agung dan keputusan juga dibuat dalam RUU Pilkada penguatannya, maka MK meluruskan keputusan MK adalah tertinggi. Akhirnya mahasiswa turun ke jalan. Efek setelah mahasiswa menang telak pada demo kemarin, Pak Jokowi berusaha mati-matian membalik citra negatif dirinya dengan citra positif. Sedang usaha membangun citra baru dengan gak banyak keluar sekarang, bahkan doorstop interview oleh wartawan diubah jadi doorstop pegawai istana agar beritanya terarah, terstruktur, hanya menceritakan kehebatan dan kebagusannya Jokowi. Hal ini menimbulkan reaksi lagi di kalangan media yang dulu banyak termakan merakyatnya Jokowi, mulai balik badan dan tulisannya mulai miring anti Jokowi. Keberuntungannya makin berkurang lagi. Di tengah-tengah itu masih juga tersisa keberuntungannya, yaitu dapat Pak Prabowo dan dapat 3 partai yang tidak punya idealisme, kecuali mendapatkan jabatan seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Keberuntungannya Pak Jokowi musnah di tangan anak-anak lucu, imut-imut, muda, para mahasiswa dan mahasiswi yang tidak sangar, tidak punya partai, hanya punya kecintaannya pada NKRI. Pak Jokowi, stay calm Pak, don't push your luck. Sudah habis. Peace.